warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agustina dari kelas 2022C dengan NIM 2205111149. Kali ini kita akan bahas tentang dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini sendiri dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang. Cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Dongeng ini juga merupakan suatu warisan dari nenek moyang yang secara turun-temurun perlu untuk dilestarikan keberadaannya. Walaupun benar atau tidaknya suatu dongeng tersebut perlu dipertanyakan kembali. Dongeng ini sendiri merupakan karya sastra yang dapat membangun sebuah karakter anak untuk belajar berimajinasi. Adapun jenis-jenis dongeng diantaranya ada mitos, ada sage, ada fabel, ada legenda, dan parabel. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mitos. Mitos adalah dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa atau makhluk halus. Contoh dongengnya adalah tentang mitos Nyi Roro Kidul, Wewe Gombel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sage. Sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Contoh dongengnya adalah kisah Jaka Tingkir, Ramayana, dan Si Buta dari Gua Hantu. Yang ketiga ada fabel. Fabel adalah dongeng di mana tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia, misalnya dapat berbicara dan dapat berjalan. Contohnya adalah dongeng Si Kancil, dongeng Buaya dan Kerbau, dan dongeng Kancil dan Buaya. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Contohnya adalah legenda Rawa Pening dan legenda Danau Toba. Dan terakhir ada parabel. Parabel adalah dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung nilai-nilai hikmah atau pedoman hidup. Contohnya adalah dongeng Jimali Kundang. Selain jenis-jenis dongeng, di dalam dongeng pun terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang hadir di dalam teks dan secara langsung membangun teks. Unsur yang pertama adalah tema. Tema adalah masalah inti yang merupakan dasar untuk sebuah cerita. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mendapatkan tema dalam cerita, pembaca harus banyak-banyak membaca cerita lain. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang berisi informasi tentang waktu, suasana, dan juga lokasi di mana cerita rakyat itu berlangsung. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran pada sebuah cerita rakyat. Tokoh pada cerita rakyat dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, para dewa, dan lain sebagainya. Dengan penokohan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu karakter utama, biasanya protagonis, lawan yang menonjol biasanya antagonis, dan tokoh pendamping itu tritagonis. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah sebuah urutan kejadian dalam cerita rakyat yang sambung menyambung berdasarkan hubungan sebab akibat. Secara umum, alur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana penulis menempatkan dirinya dalam cerita atau dengan kata lain dari titik di mana penulis melihat cerita. Sudut pandang pada umumnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan moral atau nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita maupun dongeng. Yang terakhir adalah majas atau gaya bahasa, merupakan dialog yang digunakan dalam dongeng tersebut. Yang terakhir adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penciptaan sebuah artikel atau karya sastra. Bisa dikatakan unsur ekstrinsik adalah subjektif milik seorang penulis
yang bisa menjadi agama, budaya, kondisi sosial, motivasi yang mendorong sebuah karya sastra tercipta. Baiklah, hanya ini penjelasan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.